Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini alhamdulillah di tempat kita akan mengikuti kegiatan tentang biologiku asik, mudah, dan menarik dengan narasumber yang handal, yaitu Ibu Dr. Anda Ida Faridasari Suryadi Kusuma. Beliau bertugas di SMA BPI 2 Bandung. Kebetulan beliau juga adalah seorang pakar biologi dan tugas beliau mengajar di bidang biologi. Tidak kalah lagi dengan moderator yang asik juga dan menyenangkan, muda dan cantik, Ibu Widi Suryatiningsih SPD. Beliau bertugas di SDN 046 Sindang Laya. Dan saya sendiri host, Hani Rodiah Mayaningsih, yang bertugas di RA Kemenag Kota Bandung. Baik para pemirsa, kita lanjutkan kepada acara inti dan kita serahkan kepada Ibu moderator kita, Ibu Widi Suryatiningsih. Mangga dipersilakan Ibu Widi. Hatur nuhun pisan Ibu Raden Hani Rodiah MN MAG sebagai pengawas RA Kemenag Kota Bandung yang tadi sudah membantu saya, juga nanti membersamai Ibu Dida dalam kegiatan virtual koordinator training batch 6 ini. Terima kasih Bu Hani. Insya Allah sebelum kita mulai, baiklah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Amin. Untuk selanjutnya saya akan coba bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dida Faridasari Suryadi Kusuma, doktoranda. Beliau lahir di Bandung tanggal 15 Mei 1967. Wah, Ibu Dida ini sepertinya seumuran sama ibu saya, Bu. Lalu beliau tinggal di Komplek Buana Residence, Blok C1 nomor 11. Jadi nanti kalau sudah tidak ada lagi COVID-19, kita bisa bersilaturahim ya ke rumah Bu Dida. Kemudian untuk Bu, untuk nomor kontaknya 081 320 56 1272. Kemudian pendidikannya beliau sekolah SD di SD Centeh 2, lalu SMPN 4 Bandung. Wah, ini di Kosambi semua ya Bu ya. Kemudian mohon. Kemudian SMA-nya di SMA BPI pada tahun 1986. Kemudian melanjutkan perkuliahan di IKIP Biologi tahun 1986. Adapun riwayat pekerjaan beliau mengajar di SMP BPI pada tahun 1990 sampai 1993. Jadi sebelum beliau mengajar di SMA, beliau sempat mengajar di SMP terlebih dahulu, lalu dilanjutkan mengajar di SMA BPI 2 tahun 1990 sampai sekarang. Jadi pada saat beliau bekerja, sebelumnya beliau mengajar di 2 tempat, di SMP dan SMA di tahun yang sama. Namun pada saat mengajar di SMP, beliau off di tahun 1993. Beliau mengajar di SMA BPI 2 sejak tahun 1990 hingga sekarang. Dan beliau juga menjabat sebagai wakase kesiswaan. Wah, biasanya kalau wakase kesiswaan suka tekan sama murid-murid ya Bu ya. Kemudian selain beliau mengajar, beliau juga sebagai pengelola Bunda Private tahun 2006 sampai 2017. Kemudian beliau juga aktif di Radista Batik dari tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian juga beliau aktif juga di kuliner. Wah, Ibu pintar masak nampaknya ya.
Ya, dari tahun 2018 sampai sekarang. Baik, itu tadi saya sampaikan beberapa kurikulum vitae dari beliau. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Ibu Dida Faridasari Suryadi Kusuma untuk memaparkan tema berjudul Biologiku, Asik, Mudah, dan Menarik. Baik, waktu dan tempat disilahkan kepada Ibu Dida. Terima kasih Ibu Widi, terima kasih Ibu Hani yang mungkin 1 jam ke depan ini akan setia menemani saya untuk sedikit mungkin kita berbagi pengalaman saja, bukan hanya menyampaikan materi, tapi kita sama-sama berbagi pengalaman pada saat kita mengajar. Baiklah, kita akan mulai saja. Mungkin pembahasan yang akan kita tampilkan di sini adalah tentang biologiku. Kenapa saya ambil akhiran kataku itu, saya mengingatkan kepada anak-anak bahwa kalau biologiku itu ada kataku, itu kan berarti aku. Dia akan merasa memiliki lebih menyenangi lagi pelajaran yang akan dia dapatkan. Biologiku berarti saya suka dengan biologi. Mungkin begitu. Kemudian untuk kalau dia sudah suka, mungkin dia juga akan menyenangi untuk yang lainnya. Sehingga mereka atau anak-anak akan belajar dengan asik, kemudian mudah, menyenangkan, dan mengerti. Nah, untuk mencapai tujuan anak-anak supaya senang dengan biologi atau supaya dia menyenangkan, mungkin ini ada interaksi antara siswa dengan guru pengajarnya. Mungkin guru dalam memberikan pelajaran ini tidak hanya dengan satu metode saja, mungkin dengan metode-metode yang bervariasi. Mungkin kali ini dengan drama, atau besoknya dengan praktikum, atau keluar. Kalau biologi kan banyak pelajaran, atau kita belajar tidak hanya di satu kelas atau di dalam kelas saja, tapi kita bisa di laboratorium atau di tempat-tempat lain, misalkan di luar sekolah atau di luar kelas. Ya. Kemudian selain metode, mungkin medianya juga. Media pembelajaran untuk supaya siswa senang itu yang bagaimana? Yaitu media-media pembelajaran sebetulnya banyak. Ada media itu berupa video atau foto-foto atau gambar atau harta. Kalau di biologi itu ada gambar patung-patung tengkorak atau torso gitu. Atau juga berbentuk media awetan, preparat, kering atau basah. Nah, sekarang saya akan ambil salah satu pembelajaran dengan yang menyenangkan itu dengan menggunakan media untuk mengambil dari pembuatan model sel tumbuhan atau sel hewan dengan menggunakan bubur kertas atau robot. Kata media ini berasal dari bahasa Latin. Berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk medium. Secara harfiah berarti dia tengah atau perantara. Media merupakan perantara untuk menyampaikan pesan. Ya, keduanya mengatakan bahwa media merupakan segala bentuk atau saluran orang yang digunakan untuk menyalurkan atau menyampaikan pesan atau informasi. Jadi mungkin dapat dikatakan bahwa media itu adalah sebagai perantara supaya siswa mengerti apa yang akan disampaikan kepada siswa dari gurunya. Media ini. Kita ya, dengan adanya media, pendidikan diharapkan
media pendidikan diharapkan bahwa penyajian materi itu akan lebih jelas, tidak bersifat verbalistis, adanya contoh-contoh yang menarik, tadi katakan bisa berupa fakta, data, gambar, grafik, foto, atau video, dengan atau tanpa suara, yang bisa menjadikan kegiatan belajar menjadi lebih menarik. Bahan-bahan dapat disajikan dengan suatu rangkaian peristiwa yang disederhanakan atau bisa diperkaya, sehingga kegiatan belajar tidak merupakan uraian yang membosankan siswa. Jadi mungkin agak dikurangi metode-metode ceramahnya. Kemudian dapat menganalisis kebutuhan karakter siswa. Di prosedur pengembangan media ini, satu bisa menganalisis kebutuhan dan karakter siswa, kemudian merumuskan tujuan instruksional. Kita akan mengajar itu mempunyai tujuan tentunya saja. Tujuannya untuk apa? Kalau misalkan kita menerangkan tentang sel, berarti tujuan instruksionalnya berarti siswa harus paham tentang apa itu sel, kemudian ciri-cirinya, bentuknya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Kemudian mengembangkan alat ukur keberhasilan, kemudian mengadakan tes dan revisi. Lalu kriteria media yang baik itu yang bagaimana? Satu, mampu menyederhanakan proses. Yang kedua, mampu memvisualkan atau mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Lalu ketiga, harus memikirkan bagaimana sih biaya yang diperlukan itu harus biaya yang murah dengan bahan yang berada dari lingkungan sekitar kita. Kita mungkin bisa menggunakan ajas manfaat, misalnya dari koran bekas, ya, dari styrofoam atau dari kayu-kayu yang sudah tidak dipakai, itu bisa digunakan bagi siswa memberi contoh untuk memanfaatkan barang bekas sehingga dia mampu berpikir kreatif. Kemudian bahannya ini harus yang mudah dirapi, yang dapat digunakan oleh siswa, baik dia akan mengerjakan secara individual atau perorangan, atau bisa juga dia bekerja dalam bentuk kelompok. Kemudian yang kelima, bisa menggunakan material dengan biaya yang relatif murah. Kemudian ini jenis-jenis media pembelajaran biologi, bisa dengan media asli segar, ini dengan menggunakan medianya betul asli. Kemudian yang buatan itu bisa membuat awetan-awetan, bisa misalkan untuk pelajaran invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, kita biasanya membuat awetan untuk misalkan cacing, gitu. Ini kita bisa awetan. Kemudian kupu-kupu atau cecak, gitu, atau apa saja ini bisa dibuat dalam media awetan, preparat buatan atau awetan. Kemudian media pemodelan, atau menggunakan juga alat peraga. Ini tadi yang dikatakan bisa dalam bentuk torso, ya, atau bisa dalam bentuk carta, atau bisa gambar-gambar, atau video, dan lain-lain. Apa sih alat peraga itu? Alat peraga itu salah satu media pembelajaran yang merupakan bentuk penggambaran mekanisme kerja suatu benda. Jadi alat peraga itu memiliki fungsi untuk memperagakan peristiwa, kegiatan, fenomena, atau mekanisme kerja suatu benda. Jadi misalkan kita ambil ingin melihat bentuk jantung, bentuk ginjal, itu kita harus menggunakan alat media berupa polembagan atau gambar atau torso. Alat peraga dapat membuat atau memuat ciri dan bentuk dari konsep materi ajar yang digunakan untuk memperagakan materi yang berupa penggambaran mekanisasi peristiwa dan kegiatan sehingga materi bisa lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, alat peraga dapat membuat interaksi antara siswa selama pembelajaran karena ikut menjelaskan ulang materi dengan menggunakan metode sehingga
lebih dipahami. Ini contoh pembuatan media alat peraga model sel. Ini anak-anak PPI 2 yang buat pada saat membuat model sel dari styrofoam, kemudian ada juga yang dari bubur kertas. Mereka asik membuat model sel ini yang sel hewan buat dengan bubur kertas dan fibra. Kemudian di sebelahnya ini ada yang berupa media dari styrofoam dan mainan lilin. Ya. Sekarang bagaimana sih cara membuat model-model tersebut yang tadi ditampilkan? Secara bentuk 3 dimensi. 1. Tentukan dulu model sel yang akan kita buat. Kita tuh akan membuat sel yang mana? Sel hewan atau sel tumbuhan? Karena antara sel hewan dengan sel tumbuhan itu ada perbedaan. Kemudian pahami dulu sistem selnya. Jadi mungkin harus dipahami dulu struktur tubuh dari struktur sel yang dipelajari. Ini sel itu mempunyai organel-organel sel. Nah, itu bagaimana sih bentuk, misalkan dinding sel, membran sel, kemudian mitokondria gimana, retikulum endoplasma, plasma atau vakuola bagaimana. Setelah dipahami organel-organel selnya, lalu ketahui perbedaannya, mana sih yang organel sel yang ada di sel hewan dan mana yang ada di sel tumbuhan. Kemudian rancang konsep untuk model yang akan dibangun. Misalkan kita mengambil ya sudah saja sel hewan. Lalu model sel 3 dimensi pertama berbentuk bola penuh atau membungkus organel yang ada di dalamnya. Model sel 3 dimensi yang kedua bisa berbentuk sel yang dipotong seperempat bagiannya untuk menunjukkan organel-organel di bagian dalamnya. Model ini dimuat dengan menggunakan bahan prakarya. Kemudian yang keempat, pikirkan tentang bahan-bahan apa sih yang akan digunakan untuk membuat model ini. Kemudian yang kelima, pastikan bahan yang akan digunakan bervariasi sesuai jenis model yang akan dibangun. Nah, sekarang kita lihat bahan-bahannya apa saja sih untuk membuat model sel, gitu kan? Nah, ini ada model sel yang dibuat dari agar-agar. Ini yang bisa dimakan, agar-agar yang kita sehari-hari bisa makan. Tentu saja ini bahan-bahannya ada agar-agar, lalu berbagai jenis permen, kantung plastik beserta klip, lalu sendok, kemudian wadah atau mangkok besar, lalu kertas label. Kemudian yang kedua, model sel dari kue juga bisa. Kita buat adonan kue, kemudian krim gula, lalu berbagai jenis permen, lalu juga kertas label. Yang ketiga, kita membuat model sel dari bubur kertas. Yang harus disediakan ini adalah wadah atau ember, kemudian kertas koran, papan triplek, kuas, lem kanji, cat berwarna atau air, kemudian yang terakhir dengan model dari mainan lilin. Yang harus disiapkan adalah styrofoam, lilin mainan, dan lem. Saya akan coba untuk membuat model sel dari bubur kertas. Ini alat dan bahan yang diperlukan. Tapi ini antara alat dan bahan. Kalau alat yang tidak sekali habis, kalau bahan itu sekali pakai dia sudah tidak bisa digunakan. Alat yang digunakan untuk membuat model sel dari bubur kertas yang pertama adalah triplek, kemudian wadah ember, kemudian kuas, kemudian bahannya cat pewarna. Ini misalkan diambil pewarnanya bisa pewarna kertas. Kemudian lem Raja Wali, bisa lem biru, dan juga lem kunci. Kemudian yang terakhir air. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Kemudian sobek kertas koran kecil. Kemudian rendam sobekan kertas tersebut dalam wadah yang berisi air.
kemudian dikeringkan rendaman kertas selama 3-4 jam, kemudian peras rendaman yang sudah 3-4 jam sampai airnya berkurang. Tapi di sini tidak boleh terlalu basah atau tidak boleh terlalu kering, jadi sedang saja. Lalu tumbuk. Jadi kertas yang tadi sudah diperas kita tumbuk menjadi halus sampai halus betul. Kemudian campur tumpukan kertas dan lem dengan pembandingannya 1:1. Lalu buat pola organel pada tristek. Jadi sebelum ditempelkan atau sebelum kita mencetak bubur koran tadi, sebaiknya kita mempola dulu pada tristek. Misalkan kita akan membuat sel hewan, berarti si siswa sudah menggambarkan dalam tristek itu bentuk-bentuk bagian-bagian dari selnya, misalkan inti selnya, lalu dinding selnya, mitokondrianya, badan Golgi, dan sebagainya. Ini mungkin akan kita lihat video untuk cara membuat bubur kertas. Ini yang kedua dengan styrofoam.
Rekapitulasi tidak jauh berbeda dengan kelas 6. Nilai rapor semester ini diambil dari kegiatan Januari sampai kalau kelas
mungkin itu Ibu untuk apa yang namanya demonstrasi untuk pembuatan model sel dengan menggunakan styrofoam, atau yang tadi bubur setelah nanti halus tinggal langsung dicetak pada triplet yang sudah disediakan dan digambar dulu bagian-bagian dari selnya. Mungkin materi yang saya sampaikan hanya ini dulu. Mangga Ibu moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu atas paparannya yang subhanallah ya, melihat karya seninya luar biasa gitu. Sepertinya memerlukan waktu yang lama untuk membuatnya. Baik Ibu Bapak, kali ini mangga dipersilahkan bagi Ibu Bapak yang mau bertanya, boleh silahkan langsung membuka mikrofonnya agar bisa bertanya langsung kepada narasumber kita, atau bisa melalui chat. Nanti proses bertanyanya boleh langsung ataupun melalui chat. Silahkan Ibu Bapak. Paling sambil menunggu boleh dari saya ya Bu ya. Izin bertanya. Tadi yang pembuatan bubur kertas itu saya perhatikan memang banyak sekali warna ya Bu ya. Kemudian prosesnya itu mungkin di sekolah juga ya Bu ya. Gini, kalau praktikum itu kan kita terbatas ya, hanya 2 jam gitu kan. Sedangkan untuk merendam itu kan diperlukan waktu 3-4 jam. Tapi kalau terlalu lama juga misalkan mereka rendam di rumah, itu kalau dibawa ke sekolah sudah bau gitu kan. Jadi saya biasanya siswa itu kan datang jam 7 gitu ya. Kemudian pelajaran saya jam ke-5 atau ke-6. Jadi sebelum itu mereka sudah bawa yang kertas koran yang sudah sudah sobek-sobek. Jadi nanti begitu jam masuk itu sudah tinggal mempraktekkan saja gitu. Jadi tinggal langsung sobekkan tadi, kasih air panas atau kasih lem. Jadi bekerjanya memang kalau untuk 2 jam pelajaran itu tidak cukup. Minimal begitu mereka mengerjakan itu sudah sampai mempola, lalu dia dijemur, karena harus dijemur ya biar kering gitu. Kalau tidak dijemur biasanya bau gitu. Iya. Ya, lalu Ibu kalau itu pakai cat apa ya Bu ya? Kayaknya cantik sekali gitu warnanya. Bisa pakai cat kertas. Kalau anak-anak sih pakai cat kertas pada saat itu ya. Iya. Butuh berapa lama ya Bu ya? Dari mulai proses kalau sudah dikeringkan gitu. Ya, dari mulai tergantung, kalau mataharinya bagus tuh bisa 1 jam juga udah selesai kering. Iya. Menarik ya Bu ya. Mungkin ini penugasan ini memang anak senang ya, karena dia bisa minimal bentuknya itu begini ya. Nah, selama ini mungkin kenapa saya mengambil tema yang untuk sel, karena pelajaran saya ini kalau untuk biasanya tuh di UN kan selalu keluar soal-soal SNPTN atau SBM selalu keluar. Jadi mereka itu memang harus paham dulu gitu, apa sih sel itu, lalu bagian-bagiannya apa, setiap bagian itu ada fungsinya. Jadi kalau dipraktikkan langsung dengan media, itu berarti mereka sudah lebih asik mengenal sel yang ada dalam tubuhnya. Nanti kita jelaskan bahwa sel ini ada di dalam tubuh kamu. Kamu itu bisa jadi begini karena kamu itu terdiri atau disusun oleh jutaan atau miliaran sel yang ada di dalam tubuhnya. Subhanallah ya, saya melihatnya amazed banget Bu, karena waktu saya SMA kayaknya saya belum pernah deh praktek kayak gitu. Oh gitu Bu. Iya. Ya sekarang kayak lagi sama saya belajar. Iya, mangga Ibu Bapak bagi yang mau. Kadang-kadang jam pelajaran lain juga memang sih ini kendalanya, anak belum selesai bekerja, lalu ada lagi masuk pelajaran baru, kadang-kadang mereka menjadi
ganggu karena udah asik gitu ya Bu ya. Kalau nanti dinantikan lagi, kadang-kadang anak ya namanya anak ya. Idenya Nah, buyar, kita Bu. tuh, Iya. Ya, baik ada Ibu Bapak. pertanyaan dari saya Oh Bu. iya, mangga. Iya. Dengan Ibu. Bu Hani. Oh iya, silakan Bu Hani. Mau nanya Ibu narasumber, dalam praktek pembuatan bubur koran tadi, bisa enggak dengan untuk mempermudah menggunakan blender begitu? Oh iya, tidak dengan ya, gitu. Bisa menggunakan blender. Tapi kalau cepat Pak, kalau Yuma ke sekolah kadang ribet Bu blender. Memang kalau anak-anak kalau misalkan saya masuknya itu jam pertama gitu Bu. Kita kan masuk jam 6.05, jadi mereka sudah memblender dulu di rumah. Itu tidak masalah. Justru lebih halus itu di blender kan lebih halus ya Bu ya. Kalau lebih halus itu nanti dibentuknya juga akan lebih bagus. Bergenjul-genjul. Iya, terima kasih Bu narasumber. Iya, mungkin ada ibu-ibu yang lainnya yang mungkin bisa memberikan tambahan lagi atau sharingnya dalam bisa mungkin ini juga diterapkan tidak hanya untuk materi sel aja, kalau misalnya di anak-anak yang apa ya namanya, tapi hanya dengan kalau TKS itu kan pasti ada bimbingan gurunya gitu ya. Saya membuat model saya dari agar-agar kan bisa langsung makan gitu kan, bisa ada permennya, kuenya, tapi memang harus memerlukan kerja keras dari bimbingan dari gurunya. Kalau beda ya anak SD dengan TK, anak SMA beda lagi. Kebayang ya kalau Yupi bentuknya sel ya Bu ya, jadi kita juga bisa mengenalkan bagian sel, lalu warnanya cantik gitu, warna-warni, tapi belum ada tuh Bu kayaknya. Itu tuh kita buat satu sel gitu. Yang tadi itu kan satu sel itu mempunyai organel yang banyak gitu. Masing-masing organel itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Bayangkan tubuh kita itu terdiri dari berapa miliar mungkin ya sel-selnya. Ya, nampaknya masih belum ada yang mau lanjut bertanya ya. Sambil diskusi aja mungkin ya Bu ya. Kalau itu setelah membuat selnya itu anak-anak nanti presentasi atau seperti apa, atau cukup dengan membuat lalu sudah, atau bagaimana ya Bu ya? Oh enggak, jadi memang sebelumnya kan saya presentasikan dulu di kelas kan, anak dibagi menjadi dalam satu kelas itu kan saya 26 misalnya, kita bagi menjadi 5 kelompok, jadi satu kelompok itu ada 5 orang gitu. Lalu nanti kita bagi gitu, siapa yang mau membuat model sel dengan sel hewan atau tumbuhan itu materinya. Tapi untuk pembuatannya boleh diserahkan ke tiap kelompok. Kamu mau membuat model sel ini, mau dengan apa gitu medianya? Boleh dengan bubur kertas atau dengan styrofoam atau dengan yang lain. Tapi rata-rata mereka mengambil antara bubur kertas dengan styrofoam. Kemudian setelah saya beri penjelasan, di tiap kelompok sebelum bekerja itu, saya takutnya nanti pada saat hanya saya saja yang presentasi, anak belum mengerti. Gitu. Lalu anak ambil perwakilan satu kelompok atau 2 kelompok saja gitu untuk mempresentasikan apa yang akan dibuatnya. Nanti setelah mereka mengerti, silakan tiap kelompok atau ketua kelompok membagi tugas kepada anggotanya. Misal ini ke bagian tanggung jawab nanti harus membawa misalkan styrofoamnya, kalau yang ini membawa cat airnya, atau ini ember dan sebagainya. Jadi ada penugasan dulu. Nanti kalau setelah si ini dibuat ya Bu, sudah selesai jadi, si media ini jadi, itu kita akan di hasilnya ini, karyanya kita akan biasanya dipamerkan dalam waktu-waktu tertentu, misalkan di apresiasi, ada kunjungan dari sekolah lain atau dari mana saja, kita bisa memperlihatkan karya-karya
dari siswa yang sudah membuat model tersebut. Sebetulnya bukan hanya sel aja, kita juga sudah banyak membuat model-model sistem misalkan peredaran darah dengan menggunakan botol aqua, yang lainnya banyak media yang membuat anak kreatif lalu bersemangat untuk mengerjakannya. Kalau biologi kan cenderungnya ke hafalan nih. Iya, betul. Hafalan mereka biasanya hafalan mah gitu, motif aja dibaca gitu. Tapi kalau dengan diasikkan dengan praktek dia akan lebih asik. Itu mungkin dan senang akhirnya. Itu mungkin Bu. Iya, berarti untuk pembuatan ini lebih cenderung ke reinforcement ya Bu ya. Jadi lebih cenderung kepada pengulangan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu gitu ya. Oke. Ya, tapi kan hanya pembuka aja. Kalau saya sih sebetulnya silakan kembangkan sendiri gitu kan. Ya. Kayaknya asik juga Bu kalau dipraktekkan di sekolah, cuma ya itu tadi karena memang terbentur dengan waktu ya, proses pengeringannya, kemudian bawanya. Tapi pasti ini hal yang sangat menyenangkan. Anak-anak dulu minimal sudah membentuk dulu ininya, sketsanya gitu. Nanti dia kan bisa berjemur itu kalau dia masuk lagi pelajaran baru, itu kan dijemur di luar kelas aja bisa. Kan? Nanti mungkin pada istirahat dia sudah melihat kering gitu. Itu jadi tidak mutlak gitu Bu 5 jam atau misalnya kalau karyanya membuat desainnya itu kan misalkan 2 jam saja selesai, lalu penjemuran kita pada saat jam pelajaran lain itu disimpan aja di luar kelasnya kan, biar ini matahari gitu kan. Nanti pada saat udah misalnya 2 jam 3 jam selesai pelajaran lain, nanti kita ambil lagi nih di model ini. Iya. Iya, terima kasih Bu. Menarik sekali sih, saya sebenarnya ingin langsung praktek Bu buat anak-anak saya di sekolah. Tapi pas gini mah ya Bu ya. Iya, ayo mari kita sama-sama praktek Bu. Iya. Kalau itu Bu korannya butuh berapa banyak ya? Tergantung sih Bu. Kalau dia maunya agak tebal berarti kan agak banyak ya. Tergantung dari ketebalan pada saat membuat desain modelnya gitu. Tapi kalau enggak yang minimal itu 5-6 koran lah. Kalau tipis gitu. Jadi nanti tergantung dari sebanyak apa dia akan, setebal apa yang akan dibuatkan untuk modelnya. Iya. Ada yang dari peserta mungkin akan bertanya. Ada Bapak Cepi, lalu Ibu Dewi, lalu Ibu Vivit, Ibu Merlin. Barangkali ada yang mau langsung ditanyakan kepada narasumber. Disilakan langsung membuka mikrofonnya saja ya. Atau boleh di chat room. Wih, boleh saya nanya lagi? Iya, silakan Bu Hani. Ya, karena nggak ada kendala Bu saat kita memberikan materi, kemudian bahan-bahan yang sudah kita siapkan atau anak siapkan itu ada lebih gitu, ya ada lebihnya. Itu kalau ada lebih itu biasa kita manfaatkan lagi atau dibuang cuma-cuma gitu. Terus keduanya, apakah selama praktek itu anak-anak selalu mendapatkan hasil yang memuaskan? Apabila ada anak yang kurang memuaskan, bagaimana tindak lanjut kita, atau anak tersebut tidak bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktunya? Itu apa yang Ibu berikan kepada mereka? Terima kasih. Terima kasih Bu. Sebetulnya ini kebijakan dari guru ya Bu ya. Gitu. Kan kita juga udah melihat kerja keras siswa itu sejauh mana sih, karena kan dengan cara praktek begini kita bisa melihat kondisi kelas, kondisi anak-anak itu mana yang diam saja atau mana yang aktif dalam satu kelompok itu ya Bu ya. Nah, rata misalkan dari 5 kelompok itu pasti ada sajalah yang agak lambat gitu. Mungkin misalkan saya lupa bawa ini, saya sih tekankan kalau yang lupa bawa alat itu tetap nilai itu akan dikurangi gitu.
tapi tidak sampai anak itu tidak diperbolehkan untuk ikut, tapi tetap ikut, tetapi ada pengurangan nilai biar disiplin agar nanti pada suatu waktu dia diberikan lagi tugas sudah siap. Kemudian kalau ada lebih bagaimana? Kalau ada lebih sebetulnya sih jarang Bu kalau ada yang lebih. Kalau kelebihan itu pasti dikubur gitu. Kalau dikubur kertasnya, kalau di chatnya itu kan chatnya masih bisa digunakan ya Bu. Karena itu kan dikatakan bahwa ada alat dan bahan. Kalau alat itu masih bisa dipakai untuk berulang kali gitu. Kalau bahan harus sekali habis gitu. Jadi kalau alat seperti itu bisa dimanfaatkan dibawa lagi ke rumah atau gimana. Kalau bubur koran, kalau yang sudah tidak digunakan dibuang saja. Yang kedua tadi kalau tidak tepat waktu, ini saya misal hari ini tidak tepat waktu, saya katakan ini memang materinya sangat membuat memerlukan waktu yang banyak. Silakan nanti pada saat besok atau misalkan kalau besok kan mengumpulkan tepat waktu dikasih nilai tambahan. Kalau misalkan agak telat dari situ tidak apa-apa, yang penting pada saat pelajaran biologi lagi harus sudah siap semuanya. Itu mungkin. Iya, terima kasih Bu Dida. Terima kasih juga Bu Hani. Terima kasih Bu Dida. Ya, sama-sama. Iya, alhamdulillah ya. Sepertinya kita sudah menuju waktu pukul 14 tepat. Kini di laptop saya menunjukkan 13.58. Baik, kalau begitu mungkin langsung penutup saja ya Bu ya. Barangkali dari Ibu Dida mau memberikan penutupnya. Disilakan Bu. Ya, mungkin ada pesan saja bagi kita semua bahwa media pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa itu beraneka ragam. Yang penting intinya itu bisa membuat anak asik, mudah, menyenangkan pada saat mereka diberikan tugas oleh gurunya. Ya, jadi media apapun saya rasa bagus selama itu dilaksanakan. Media bagus tapi tidak mengerjakan juga percuma. Atau metode bagus tapi anak-anaknya tidak menerima juga sama. Berarti di sini ada keterkaitan interaksi hubungan humanis antara guru dengan siswa yang akan diberikan tugas. Kalau semua itu sudah klik antara guru dengan siswa, berarti nanti kita mudah untuk istilahnya memerintah dalam tanda kutip memberikan tugas apapun kepada siswa dan dikerjakan dengan baik, asik, mudah, dan menyenangkan. Mungkin itu saja Ibu Widi. Iya, terima kasih. Waktunya sudah diberi kesempatan berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Iya, terima kasih Bu Dida. Materi kali ini bisa dipraktekkan tidak hanya di jenjang SMA saja ya, tetapi bisa juga dipraktekkan di tingkat TK, SD, SMP, dan sebagainya. Iya, alhamdulillah 1 jam sudah berlalu. Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Widi Suryati Ningsi dan juga Ibu Dida Farida Sari mohon undur diri. Disilahkan kembali kepada host Ibu Hani untuk menutup kegiatan. Silakan Bu Hani. Oke, terima kasih Bu. Alhamdulillah pada Senin kita semua sudah melaksanakan, menyaksikan bagaimana kegiatan membuat biologiku asik, mudah, dan menarik. Memang sangat-sangat menarik. Dari bahan bekas itu biasanya dari bubur koran itu sendiri, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, itu sangat bermanfaat sekali. Bahkan di tingkat TK juga itu merangsang kegiatan motorik halus. Baik, tadi bahannya sudah dari bahan-bahan bekas, semacam bootstrap, kita memanfaatkan bahan-bahan bekas menjadi hasil yang menarik dan luar biasa. Kemudian tadi ada beberapa yang dibuat tentang sel hewan dan sel tumbuhan yang luar biasa, dan
Alhamdulillah pada saat ini juga kita jadi mengetahui ya bagaimana itu cara perkembangan sel yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Dida. Barangkali demikian para listener, terima kasih atas perhatiannya, khususnya juga pada moderator yang sudah turut mendampingi dan mengatur kegiatan ini sehingga berjalan secara lancar dan tidak lebih. Dan yang paling luar biasa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pemateri, Ibu Ibu Dida Farida. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.